Jadi geng, munculnya drone-drone ini dikatakan sudah terjadi sejak 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 13 November tahun 2024 di New Jersey. Nah, dikatakan kalau drone-drone ini terlihat dari luar pangkalan militer seperti di Picatinny Arsenal, milik Angkatan Darat Amerika yang ada di Morris County. Yang mana sejak itu, jumlah penampakan drone menjadi semakin meningkat hingga lebih dari 5.000 penampakan drone yang misterius sampai dilaporkan ke pihak FBI. Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden yang mengatakan kalau tidak ada upaya yang mengancam mengenai penampakan drone dan tidak ada bahaya yang bisa ditimbulkan dari drone-drone tersebut. Dan rata-rata semua pejabat Amerika mengatakan kalau drone yang terlihat di langit mereka itu tidak berbahaya. Menurut Donald Trump, pemerintah nggak mungkin nggak tahu mengenai drone-drone ini dan nggak mungkin drone tersebut terbang tanpa sepengetahuan pemerintah karena kan katanya semua terdaftar. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal membahas sebuah topik yang sedang ramai dibicarakan nih geng, yaitu sebuah teori konspirasi yang bernama Project Bluebeam. Nah, bagi kalian yang suka mengikuti teori-teori konspirasi, pastinya udah gak asing dengan yang namanya Project Bluebeam ini. Karena memang teori ini bukanlah sebuah teori konspirasi yang baru, tapi sudah beberapa tahun yang lalu dibahas. Terkhususnya bagi warga Amerika Serikat yang mempercayai kalau teori konspirasi ini ada. Tapi beberapa waktu belakangan, Project Bluebeam ini sedang ramai lagi dibicarakan dan ya heboh banget. Memang apa sebenarnya yang terjadi? Nah, jadi ceritanya nih geng, sekitar 2 bulan yang lalu di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat itu terlihat penampakan yang seperti drone yang berterbangan di langit New Jersey tersebut. Dan drone-nya juga nggak sedikit. Yang terlihat di sana sampai ada ribuan. Sampai-sampai masyarakat di sana melaporkannya ke FBI. Bahkan gak cuma di New Jersey aja geng, tapi penampakan drone-nya ini dikatakan juga terlihat di 10 negara bagian lain. Tentunya warga negara Amerika Serikat menjadi resah karena sampai sekarang pemerintah Amerika sepertinya santai-santai aja, kayak gak berusaha untuk menyelidiki asal-muasal drone tersebut dan mengatakan kalau itu adalah sebuah fenomena yang lumrah dan biasa aja. Nah, entah kenapa pemerintahnya kayak gitu. Sikap mereka itu kayak santai-santai aja, seolah-olah tidak mau menunjukkan kalau sebenarnya di internal mereka itu panik. Mereka itu mengerjakan, mencari tahu apa itu sebenarnya, tapi mereka menunjukkan ketenangan atau terlihat santai di depan publik mereka supaya warga negara mereka nggak panik. Can you comment on the drones that are flying around New Jersey ports? It seems like the American people have a big The government knows what is happening. Atau justru memang mereka tahu sesuatu yang sebenarnya ya pelakunya itu adalah mereka sendiri. Nah, ini masih menjadi 2 pertanyaan nih. Nah, oleh sebab itu akhirnya muncullah teori-teori konspirasi terkait penampakan drone ini yang mana salah satunya dianggap sebagai fenomena Project Bluebeam. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena munculnya ribuan drone yang dikaitkan dengan Project Bluebeam di Amerika Serikat. Apakah drone-drone tersebut benar Project Bluebeam atau bukan? Nah, langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, untuk pertama kita bahas dulu fenomena penampakan drone di Amerika Serikat. Jadi geng, munculnya drone-drone ini dikatakan sudah terjadi sejak 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 13 November tahun 2024 di New Jersey. Nah, dikatakan kalau drone-drone ini terlihat dari luar pangkalan militer seperti di Picatinny Arsenal, milik Angkatan Darat Amerika yang ada di Morris County, yaitu sebuah lokasi penelitian dan produksi yang dulunya merupakan lokasi pembuatan bom selama Perang Dunia Kedua. Nah, lalu kemudian fenomena drone juga terlihat di dekat lapangan golf Donald Trump yang berada di
di kota Bedminster, New Jersey, yang mana sejak itu jumlah penampakan drone menjadi semakin meningkat hingga lebih dari 5.000 penampakan drone yang misterius sampai dilaporkan ke pihak FBI. Bahkan drone-drone ini, geng, nggak cuma terlihat di New Jersey aja, tapi juga ada di sekitar 10 negara bagian Amerika lain. Di New York dilaporkan ada penampakan beberapa drone yang terbang di atas Bronx pada tanggal 12 Desember tahun 2024. Lalu keesokan harinya, drone kembali terlihat di lapangan udara Stewart yang membuat lapangan udara tersebut terpaksa ditutup sementara oleh pemerintah. Jadi fenomena drone-nya bukan sembarangan gitu, bukan yang muncul tiba-tiba terus dilarang sama security udah gitu, sampai ditutup lapangan udaranya atau bandaranya. Nah, lalu ada lagi penampakannya di Connecticut, di mana polisi mengkonfirmasi adanya aktivitas drone yang mencurigakan di sana. Nah, terus muncul lagi di daerah Maryland. Nah, ketika itu mantan gubernur yang bernama Larry Hogan yang merupakan anggota Partai Republik itu mengatakan kalau dia sempat melihat adanya puluhan drone yang berada di atas rumahnya dia yang berlokasi di daerah Davidsonville. Nah, terus kemudian di daerah Massachusetts itu ada 2 orang pria misterius juga ditangkap pada tanggal 14 Desember tahun 2024 setelah melakukan penerbangan drone di dekat wilayah udara Bandara Internasional Logan yang ada di Boston. Nah, berlanjut di Pennsylvania Timur, ada laporan yang mengatakan telah melihat beberapa penampakan drone juga, dan ini merupakan drone misterius juga. Di bulan Oktober kemarin, Wall Street Journal itu melaporkan adanya drone misterius juga yang terlihat selama 17 hari di dekat fasilitas militer Amerika Serikat di Virginia. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Negara bagian Ohio juga mendapatkan laporan serupa di mana pangkalan Angkatan Udara Amerika sampai ditutup sementara pada tanggal 13 Desember setelah beberapa pesawat drone terdeteksi terbang di dekat wilayah mereka. Kebayang ya, geng? Banyak banget kejadiannya. Jadi bukan kejadian biasa. Kalau misalkan ini kejadian biasa, nggak mungkin pemerintah sampai menutup bandara, sampai beritanya naik ke media. Nah, beberapa hari setelah itu dikatakan ada lebih banyak drone yang terbang di sana pada tanggal 16 sampai dengan 17 Desember. Dan di akhir bulan November, drone-drone ini juga terlihat di atas 3 pangkalan udara Amerika Serikat yang ada di Inggris. Sebelum pada awalnya nih ya, di awal Desember itu banyak terlihat di pangkalan udara Amerika yang ada di Jerman. Drone-drone ini dikatakan terlihat ukurannya seperti mobil dengan lampu yang berkedip-kedip, terbang dengan cepat, dan ada juga drone yang terbang tanpa menggunakan lampu dan terbangnya itu seperti terkoordinasi satu sama lain, geng. Nah, jadi drone itu besar-besar, bukan drone yang kayak kita syuting-syutingan mau pre-wed atau apa, enggak gitu. Drone-nya besar. Dan tentunya ini menimbulkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat Amerika karena mereka merasa seperti diintai, dan entah kenapa drone-drone tersebut munculnya secara bersamaan dalam waktu yang kayak berdekatan kayak gini. Nah, namun Gubernur New Jersey yang bernama Phil Murphy itu meminta agar masyarakat tetap tenang dan berusaha meyakinkan masyarakat yang lain kalau semua akan diusut oleh tim penyelidik federal dengan alat-alat canggih yang dimiliki oleh pemerintah mereka. Ya, Amerika nggak usah diragukan lah kalau untuk peralatan canggihnya pasti ya mereka bisa menangani ini. Ya, tapi tetap aja yang namanya kejadian kayak gini bisa aja nantinya kecolongan gitu. Dan di Amerika sendiri, drone ini dikatakan ya oleh si gubernurnya itu adalah sebuah alat yang legal untuk diterbangkan asalkan didaftarkan ke Federal Aviation Administration atau FAA. Tapi yang menjadi masalahnya adalah laporan-laporan drone yang muncul di sana secara mendadak ini itu semuanya drone yang tidak terdaftar, misterius, dan nggak tahu siapa penerbangnya, dan bahkan jenis drone-nya seperti apa juga nggak jelas terlihat. Dan sampai sekarang menurut pengakuan dari FAA udah ada lebih dari 1 juta drone yang didaftarkan yang bisa diterbangkan. Jadi istilahnya tuh kalau di sana kayak kita tuh punya sepeda motor harus punya STNK, terus harus punya SIM si penerbangnya. Nah, jadi udah 1 juta lebih drone yang udah didaftarkan. Dan drone-drone ini ada yang dipergunakan untuk tujuan komersial, kepemilikan pribadi karena memang hobi untuk menerbangkan drone, dan ada juga yang digunakan untuk kepentingan penyelidikan seperti untuk evakuasi, kasus kehilangan orang. Pokoknya yang digunakan oleh pihak-pihak instansi pemerintah lah, kayak polisi, tentara, atau detektif-detektif gitu. Nah, menggunakan drone ini adalah salah satu yang paling efektif, tapi harus terdaftar. Dan oleh karena itu, penampakan drone di Amerika Serikat dikatakan oleh pemerintah sana kepada masyarakatnya ini bukanlah sebuah hal yang baru sebenarnya, dan
itu sudah terjadi selama 10 tahun. Nah, entah mengapa pemerintah Amerika di saat itu seolah-olah ya menenangkan masyarakatnya untuk bersikap biasa. Walaupun masyarakatnya sendiri udah paham, mereka bisa membedakan mana drone komersil, mana drone untuk diterbangkan untuk mainan doang, mana drone yang misterius, udah bisa dibedain gitu. Lalu, menurut John Kirby, selaku juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, FBI memiliki kesimpulan kalau drone-drone tersebut ya nggak membahayakan bagi warga sipil. Dari ribuan laporan mengenai penampakan drone, FBI merasa hanya ada 100 laporan yang bisa ditindaklanjuti. Jadi dengan kata lain ya, ada ribuan orang yang merasa khawatir ketika rumah mereka dilewati oleh drone. Nah, dari 1000 laporan itu cuma ada 100 yang dianggap oleh FBI ini, wah penting nih, mencurigakan nih, misterius nih gitu. Tapi kan 100 itu kan banyak juga tuh, geng. Ya kan? Kalau misalkan dibagi ke beberapa negara bagian mereka, berarti ada sekitar 3 sampai 5 kasus tuh. Dan itu ya cukup banyak itu untuk sekelas drone misterius, ya kan? Drone yang bisa membahayakan pengintai. Dan hal serupa juga dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden yang mengatakan kalau tidak ada upaya yang mengancam mengenai penampakan drone dan tidak ada bahaya yang bisa ditimbulkan dari drone-drone tersebut. Jadi tetap pemerintah Amerika meyakinkan rakyatnya. Dan rata-rata semua pejabat Amerika mengatakan kalau drone yang terlihat di langit mereka itu tidak berbahaya. Sebab berdasarkan penyelidikan yang mereka lakukan, dikatakan pihak berwenang belum menemukan adanya sesuatu yang mencurigakan dari drone-drone tersebut. Nah, laporan-laporan mengenai penampakan drone ini setelah diselidiki, apa yang disebut sebagai drone itu sebenarnya adalah pesawat terbang biasa, tapi disebut-sebut sebagai drone gitu. Kalaupun memang itu drone, ya, kayak misalkan di remote controlin gitu ya, drone tersebut sudah legal karena punya izin. Nah, namun kalau ternyata memang ada faktor lain, seperti adanya upaya pihak asing untuk melakukan pengintaian atau aktivitas kriminal, pemerintah akan segera memberitahukan kepada masyarakat dengan sebagaimana mestinya. Nah, walaupun begitu, menurut Dawn Fantasia, sebagai anggota Dewan New Jersey, drone tersebut sepertinya bisa menghindari deteksi seperti penggunaan helikopter dan perangkat radio. Yang artinya kemungkinan besar, drone-drone tersebut memiliki teknologi yang canggih karena bisa melewati deteksi milik pemerintah Amerika. Makanya pemerintah Amerika tuh agak kesulitan mendeteksi itu drone apa. Jadi mereka bilang kalau itu aman-aman aja karena tidak masuk ke dalam radar berbahaya mereka. Bahkan nih geng, polisi New Jersey sendiri mengatakan kalau drone yang mereka lihat itu berbeda dari yang pernah mereka lihat sebelumnya karena tidak memancarkan panas maupun suara sehingga tidak terdeteksi oleh radar. Ini yang ngomong polisi nih. Polisi bilang kok aneh ya, drone-nya nggak terdeteksi oleh radar, kayak nggak ada unsur panasnya gitu. Dan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut mengenai asal-muasal drone-drone yang terlihat tersebut dan siapa yang menerbangkannya, pihak FAA itu sudah mengeluarkan pelarangan kepada 57 drone untuk terbang di langit New Jersey, terkhususnya untuk terbang di fasilitas milik negara. Fasilitas-fasilitas penting lah gitu, geng. Diam-diam pemerintahnya juga serius menangani ini, walaupun mereka berusaha untuk menenangkan rakyatnya. Dan kabarnya untuk sekarang, itu pemerintah Amerika Serikat belum mengungkap bagaimana bisa drone-drone tersebut terbang di langit Amerika dengan kuantitas yang begitu banyak. Sementara warga Amerika itu nggak percaya begitu aja dengan pernyataan pemerintah mereka dan para pejabatnya. Warga Amerika marah karena pemerintah cenderung untuk diam aja dan nggak bertindak untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan atas drone-drone tersebut. Nah, mulai banyak tuh yang berspekulasi mengenai kemungkinan dari penyebab drone tersebut banyak terbang di Amerika. Yang salah satunya yang akan kita bahas ini, yaitu muncullah teori konspirasi mengenai Project Bluebeam yang sekarang sedang ramai banget dibicarakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan apa itu Project Bluebeam dan keterkaitannya dengan kemunculan drone-drone tersebut. Nah, jadi geng, presiden terpilih Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, sepertinya nggak sepakat geng dengan pandangan pemerintah Amerika yang saat ini mengatakan kalau drone tersebut aman dan masih belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas terbangnya drone-drone tersebut. Nah, kalau Donald Trump itu malah waspada banget. Menurut Donald Trump, pemerintah nggak mungkin nggak tahu mengenai drone-drone ini dan nggak mungkin drone tersebut terbang tanpa sepengetahuan pemerintah, karena kan katanya semua terdaftar. Nah, karena seperti yang gue katakan sebelumnya, apabila semuanya memang terdaftar, masa iya
iya pemerintah sama sekali nggak bisa memeriksa apakah drone yang terbang tersebut sudah terdaftar atau belum. Kalau terdaftar juga pasti bisa langsung dilacak oleh pemerintah. Justru Donald Trump mencurigai kalau pemerintah itu tidak bisa mengatakan apa yang mereka ketahui, apa yang diketahui oleh militer dan Presiden Joe Biden mereka, ya karena mungkin ini adalah rahasia. Nah, Donald Trump juga yakin kalau drone yang terbang ini bukanlah drone yang berasal dari musuh sebenarnya, tapi kemungkinan besar berasal dari pemerintah sendiri untuk sebuah tujuan yang tidak diketahui. Nah, oleh karena itu Donald Trump mengusulkan kalau memang drone ini sudah membuat resah masyarakat, pemerintah harus menembak jatuh drone-drone tersebut, bukannya malah mengeluarkan pernyataan kalau itu semua aman. Ya memang aman, tapi keresahan masyarakat kan nggak bisa terbendung gitu. Itu yang diinginkan oleh Donald Trump. Nah, hal yang sama juga dikatakan oleh senator yang bernama Richard Blumenthal untuk menembak jatuh drone itu aja daripada masyarakat heboh. Nah, hanya saja tindakan untuk menembak drone ternyata dilarang dalam peraturan Amerika, geng. Sehingga sebagai bentuk penindakan hanya berupa denda sebesar 75.000 USD atau setara dengan 1,2 miliar dan pencabutan sertifikat bagi yang menerbangkan drone secara ilegal. Gila juga ya, 1,2 miliar loh dendanya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya geng, seorang Donald Trump yang selalu kayak kritis gitu dengan sesuatu yang mencurigakan, dia aja curiga gitu dengan drone ini. Our president knows, and for some reason they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy because if it was the enemy they'd blast it out. Nah, terus geng, ada seorang aktivis konservatif sekaligus orang kepercayaan dari Donald Trump yang bernama Charlie Kirk itu membuat sebuah tweet dengan mengatakan kalau drone yang terbang di langit Amerika adalah bagian dari Project Bluebeam. Orang terdekat dari Donald Trump loh yang menyatakan ini. Nah, apa sih sebenarnya Project Bluebeam ini? Oke, gue jelasin nih ya. Jadi geng, ini adalah sebuah teori konspirasi yang muncul tahun 1990-an. Udah lama. Dan dibuat oleh seorang jurnalis asal Kanada yang bernama Serge Monas namanya. Si Serge ini membuat sebuah buku yang berjudul Project Bluebeam, yang mana buku tersebut mengklaim kalau NASA, ya, Badan Antariksa milik Amerika Serikat, yang dibantu oleh PBB, sedang melakukan upaya untuk membentuk sebuah peradaban baru dengan agama yang disebut New Age. Atau banyak juga yang bilang anti-Kristus. Anti dengan kekristenan. Nah, yang mana ini ditandai dengan kedatangan kedua dari Kristus ke dunia yang mereka ciptakan menggunakan teknologi buatan NASA. Jadi gini geng, penjelasan sederhananya gini. Di dalam agama tertentu, ya kita sebut aja misalkan di agama Kristen, ada kepercayaan ya, karena kenapa Kristen ya? Karena ya agama yang paling banyak dianut di Amerika Serikat gitu ya. Mereka punya kepercayaan bahwa Yesus Kristus itu akan turun kembali ke bumi. Nah, dengan kepercayaan seperti itu, ya, untuk orang-orang yang anti dengan Tuhan, makanya disebut dengan antikristus, mereka itu pengen buat skema itu. Mereka buatlah nanti kemunculan dari Yesus Kristus itu dalam metode skripnya mereka. Maksudnya dalam metode yang mereka dramatisir. Mereka munculkan orangnya. Ya, yang seharusnya itu, ya ini kalau memang sesuai kepercayaan ya, yang seharusnya itu datang secara alamiah, tapi mereka munculkan secara by script, dalam artian tuh dibikin ininya lah, settingannya. Kemunculan Yesus Kristus itu dibikin settingannya. Nah, jadi mereka percaya nanti kalau NASA akan membuat teknologi seperti hologram yang bisa menampilkan Yesus Kristus muncul kembali ke muka bumi. Dan dikatakan juga Yesus Kristus dalam bentuk hologram ini akan tampil juga dan membawa tanda-tanda akhir zaman yang sesuai dengan agama tersebut narasikan. Nah, yang mana nantinya ini menjadi jalan untuk mempersatu bagi orang-orang dan sebagai awal untuk memulai dunia baru. Ya, misalkan di dalam Alkitabnya disebutkan ceritanya gimana gitu. Nah, dibikinlah kayak gitu sesuai dengan Alkitab, tapi nanti akan dibumbuhi dengan hal yang berbelok-belok. Nah, dengan teknologi itulah NASA dan PBB serta elit global yang lain nantinya dapat memanipulasi pikiran manusia untuk tunduk dengan rencana mereka. Ya karena yang dimanipulasi itu sesuai dengan yang ada di Alkitab, terus nanti diplesetin sedikit gitu. Nah, lalu di tahun 1995, Sergei ini membuat karyanya yang lain yang diberi nama dengan The Protocols of Toronto. Dalam kurung 6.6.6 atau 6.6.6, yang mana ini meniru The Protocols of the Elders of Zion.
Di dalam karyanya tersebut, Sergei ini sempat menyebut kalau ada kelompok Masonik atau sebuah kelompok yang dihubungkan dengan Freemason yang bernama 666 atau 6.6.6 tadi, yang mengumpulkan kekuatan selama 20 tahun untuk bisa membangun tatanan dunia baru atau yang disebut dengan New World Order yang mengendalikan pikiran para individu. Nah, bagi yang percaya dengan teori ini, geng, memperkirakan kalau proyek Bluebeam ini akan dimulai pada tahun 1995. Nah, namun setelah Sergei meninggal pada tahun 1996, para pendukung teori ini mengganti dugaan dimulainya proyek ini menjadi awal tahun 2000-an. Nah, yang mana tadinya diperkirakan tahun 1995 diundur menjadi ke tahun 2000-an. Terus singkat cerita, ketika banyaknya bermunculan drone-drone di langit Amerika, teori konspirasi proyek Bluebeam ini kembali mencuat. Yang salah satunya yang paling vokal menyuarakan teori ini adalah Alex Jones. Dia mengatakan kalau pemerintah Amerika Serikat sedang mempersiapkan invasi alien palsu yang merupakan cara mereka untuk mengendalikan manusia melalui kepanikan massal dan pemerintah otoriter. Ini masuk akal banget nih teorinya. Nah, Alex Jones ini membagikan kepercayaannya terhadap teori ini melalui tweet di akun X pribadinya, serta membagikan wawancaranya bersama dengan ahli ufologi yang bernama Dr. Stephen Greer. Nah, Stephen ini sendiri adalah seorang dokter yang sudah pensiun dan dia percaya kalau elit global sedang merencanakan pengendalian dunia melalui berbagai bencana, yang mana salah satunya adalah invasi alien yang mereka buat sendiri. Jadi nanti ya bakal ada tuh ya fenomena alien berdatangan ke muka bumi, padahal itu adalah buatan dari elit global. Dan hal itu sengaja dibuat untuk menakut-nakuti manusia. Ya intinya menciptakan kepanikan gitu, geng. Terus geng, fenomena drone tadi ternyata nggak semua pejabat mempercayai kalau drone tersebut aman seperti apa yang dikatakan oleh pemerintah Amerika. Sebab ada salah satu anggota Kongres Georgia yang bernama Marjorie Taylor Greene yang menuduh kalau pemerintah sudah menyembunyikan kebenaran dari publik mengenai drone-drone tersebut. Nah, Marjorie ini yakin kalau justru drone-drone yang terbang di langit Amerika ini bukanlah milik seseorang ataupun perusahaan tertentu, melainkan ini adalah milik pemerintah sendiri yang sedang merencanakan sesuatu yang tidak diketahui oleh masyarakatnya. Makanya mereka jawabannya ya aman-aman aja gitu. Di dalam salah satu tweetnya nih ya, Marjorie ini mengatakan kalau Pentagon terus memberitahu masyarakat kalau mereka tidak mengetahui siapa yang menerbangkan drone di atas langit New Jersey. Sekelas Pentagon loh ya, maksudnya tuh yang pemerintah vitalnya atau ya badan penting dari Amerika itu sendiri ngakunya nggak tahu. Nah, tapi Marjorie ini berpikir Pentagon benar-benar tahu sebenarnya, tetapi mereka masih nggak mau mengatakan yang sejujurnya. Jadi ada udang di balik bakwan lah gitu. Dan kalau mereka benar-benar nggak tahu mengenai hal tersebut, para pejabat harus mengundurkan diri dari jabatan mereka karena seharusnya malu. Masa iya di langit mereka nggak tahu ada drone-drone misterius kayak gitu. Dan untungnya dalam beberapa minggu lagi para pejabat tersebut memang akan digantikan dan nantinya publik memiliki orang yang lebih bertanggung jawab yang bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kenapa demikian? Karena seperti yang kita lihat ya, para pejabat-pejabat yang menyembunyikan fakta ini itu berseberangan dengan Donald Trump. Nah, nantinya ya Donald Trump dan kabinetnya yang akan memimpin, kemungkinan besar Donald Trump bakal membongkar ini semua. Terus geng, di postingan yang lain gitu ya, Marjorie ini mengatakan kalau drone tersebut mungkin merupakan bagian dari program pelatihan militer Amerika yang dibuat untuk perang drone di masa yang akan datang. Nah, namun yang membuat Marjorie marah adalah pemerintah seharusnya berterus terang dan memberitahu masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dari sini kalian bisa menilai sendiri ya pernyataan dari Marjorie ini. Nah, kemudian nih geng, masih dalam teori Project Bluebeam ini, ada yang membuat sebuah konspirasi yang lebih jauh lagi, yang mana di dalam konspirasi ini dikatakan adanya drone ini bukanlah sebuah invasi alien yang dibuat-buat oleh pemerintah Amerika, tetapi melainkan invasi alien beneran, dan yang disebut oleh orang-orang selama ini tentang drone tersebut sebenarnya adalah UFO. Alias ya piring terbang lah ya, piring terbang atau pesawat ruang angkasa yang milik alien gitu. Nah, ada yang percaya dengan teori tersebut. Dan hal ini ya cukup masuk akal juga karena setiap kali membahas alien UFO, ya pemerintah Amerika itu selalu berkelit gitu. Dan di dalam kecurigaan yang satu ini, pemerintah Amerika Serikat dikatakan menutup-nutupi fakta sebenarnya dan
tidak mau membocorkan siapa yang harus bertanggung jawab atas drone-drone yang dituduh sebagai UFO ini. Dari sini mungkin kalian bisa menilai, geng, yang mana yang benar menurut kalian dari teori-teori tersebut. Nah, terus geng, teori konspirasi tentang Project Bluebeam ini sering sekali dikaitkan dengan Donald Trump serta para pendukungnya. Bahkan teori ini sering sekali disuarakan melalui kampanye Donald Trump dengan slogannya yang sangat terkenal, yaitu Make America Great Again atau MAGA, yang selalu dia ucapkan di setiap kampanyenya. That will allow us to make America great again. Kenapa bisa dikaitkan dengan Donald Trump? Apakah Donald Trump terlibat di dalam Project Bluebeam itu sendiri? Atau justru sebaliknya nih? Trump dan pendukungnya adalah pihak yang terus menyuarakan teori ini sebab mereka mencurigai kalau pemerintah Amerika Serikat yang sekarang dipimpin oleh Joe Biden serta elit-elit global yang mendukung Joe Biden sedang merencanakan Project Bluebeam ini, geng. Nah, menurut kalian gimana, geng? Kalian percaya nggak dengan apa yang diprediksi oleh Donald Trump ini? Dan apakah menurut kalian benar bahwa drone yang dilihat di langit Amerika ini merupakan bagian dari Project Bluebeam? Coba deh kalian tulis pendapat kalian mengenai teori konspirasi tersebut di kolom komentar. Nah, terus geng, selain Project Bluebeam, ada beberapa konspirasi lain yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang diduga sebagai penyebab dari banyaknya drone di langit Amerika. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan teori-teori konspirasi lainnya tentang drone yang muncul ini dan ya tidak dikaitkan dengan Bluebeam tadi. Jadi geng, ada beberapa teori konspirasi lainnya yang diduga menjadi alasan kenapa banyaknya drone yang mulai terbang di berbagai negara di Amerika Serikat. Salah satunya adalah drone tersebut diterbangkan oleh mata-mata dari negara musuh. Nah, ini juga yang paling masuk akal nih. Kita tahu geng ya, kalau Amerika itu punya banyak musuh, yaitu negara-negara yang bersekutu dengan lawan mereka, yaitu Rusia. Nah, seperti salah satunya Cina, Korea Utara, dan juga Iran. Dikatakan kalau mata-mata tersebut mencoba menggunakan drone untuk merekam aktivitas rahasia Pentagon atau melatih serangan di wilayah Amerika Serikat. Nah, namun dikabarkan memang ada penampakan drone di sekitar lokasi militer, geng, yang mana tempat tersebut adalah fasilitas negara yang sangat rahasia atau sensitif. Dan ini salah satunya pernah terlihat di Plant 42, yaitu sebuah fasilitas angkatan udara yang saat ini sedang mengerjakan pesawat pengebom B-21 Raider. Nah, karena terlihat di beberapa lokasi militer, sangat mungkin kalau drone-drone tersebut benar milik negara lain yang sedang mengamati aktivitas milik negara Amerika Serikat. Bahkan ada seorang anggota parlemen New Jersey yang bernama Jeff Van Drew yang mengklaim kalau banyaknya drone di langit Amerika memang kemungkinan berasal dari sebuah kapal induk drone milik Iran dan menuduh Pentagon sudah menyembunyikan rahasia ini. Nah, namun Pentagon dengan cepat membantah klaim ini melalui juru bicara mereka yang bernama Sabrina Singh dengan mengatakan gak ada tuh kapal Iran di lepas pantai Amerika Serikat dan gak ada yang disebut sebagai kapal induk yang meluncurkan drone ke Amerika. Nah, jadi dugaan tersebut dibantahlah oleh pemerintah Amerika sendiri. Nah, lalu sebelumnya dituduh Iran. Terus ada dugaan nih kalau Cina dianggap terlibat. Nah, kalau udah membahas musuh Amerika kayaknya memang kurang lengkap kalau nggak ada Cina gitu. Nah, di dalam hal ini Cina selalu dibahas dan dianggap terlibat. Dan seperti pernyataan dari anggota Partai Demokrat Illinois yang bernama Raja Krishnamurti yang mengatakan ada kemungkinan besar kalau Cina juga terlibat. Nah, hal ini diperkuat karena adanya seorang pria berwarga negara Cina yang bernama Yin Piao Zhou yang ditangkap di California Utara ketika dia ingin pergi ke Cina menggunakan pesawat. Nah, Zhou memang berwarga negara Cina, tapi dia sudah menjadi penduduk tetap Amerika dan dia diketahui kembali ke Amerika dari Cina pada bulan Februari tahun 2024. Nah, terus geng, berdasarkan sistem deteksi milik pangkalan Vandenberg, drone milik Zhou itu terbang selama hampir 1 jam di sana dan berada di ketinggian 1 mil di atas permukaan tanah. Dan Zhou menerbangkan drone tersebut dari Ocean Park, yaitu sebuah taman yang berlokasi di sebelah pangkalan tersebut. Nah, ketika personel keamanan pangkalan pergi ke Ocean Park untuk mendatangi Zhou sebagai penerbang drone, ternyata dia nggak sendiri geng di sana, tapi dia bersama dengan seseorang yang mana berdasarkan perjalanan terakhirnya dia masuk ke Amerika Serikat setelah pergi dari Cina pada tanggal 26 November tahun 2024. Dan pada saat itu personel keamanan mengetahui kalau Zhou juga memiliki drone lain yang sama dengan yang dia terbangkan di atas pangkalan tadi, dan drone tersebut disembunyikan di dalam jaketnya dia. Udah dia nerbangin drone dekat pangkalan, dia warga Cina baru pulang dari Cina lagi, ya semakin dicurigai sebagai mata-mata.
Para personel keamanan itu melakukan penggeledahan terhadap drone milik Zhou ini melalui surat perintah penggeledahan federal. Mereka di saat itu menemukan beberapa foto yang memperlihatkan pangkalan udara yang diambil dari drone tersebut. Handphone Zhou juga digeledah dan diketahui kalau Zhou ini melakukan pencarian di Google sekitar 1 bulan sebelum kejadian untuk mengetahui lokasi pangkalan serta mengirim pesan dengan orang lain yang berisi agar drone-nya dia bisa terbang lebih tinggi di atas pangkalan tersebut. Yang mana artinya tuh drone-nya tuh udah dimodifikasi gitu. Nah di saat itu Zhou ini nggak bisa ngelak dengan bukti-bukti tersebut, tapi belum diketahui nih tujuan dia melakukan itu apa. Dan kalau dia terbukti bersalah, dia akan menghadapi hukuman maksimal 4 tahun penjara di penjara federal. Gara-gara si Zhou ini, makanya ya negara Cina jadi kebawa-bawa. Negara Cina jadi dituduh oleh pihak Amerika. Nah kemudian nggak cuma itu aja, sempat ada isu kalau Cina terlibat di dalam hal tersebut karena sedang mengembangkan Videotron 3D dan jaringan 6D. Ini juga ada kaitannya dengan Project Bluebeam yang tadi kita bahas. Nih, coba kalian lihat sendiri, geng, videonya. Nah, di video tersebut menunjukkan adanya sebuah iklan yang menampilkan robot, Buddha, naga, Ultraman, sampai burung bangau. Semua yang ditampilkan itu terasa nyata dan hidup. Bukan hanya sekedar gambar doang. Nah, kurang lebih teknologi ini yang akan digunakan dalam Project Bluebeam untuk mengelabui manusia dengan menampilkan tokoh-tokoh yang dipercaya di dalam agama-agama tertentu sebagai juru selamat, tapi menggunakan narasi yang menyesatkan untuk bisa membuat manusia tunduk terhadap rencana para elit global dan untuk membentuk tatanan dunia baru yang mereka ciptakan. Nah, namun geng, kebenaran tentang hal ini terkait klaim kalau teknologi yang sedang dikembangkan oleh Cina dengan Project Bluebeam ini ternyata ya agak kurang berbukti, alias banyak cuma isunya aja. Mengingat Project Bluebeam ini adalah teori konspirasi yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat, sementara Cina sendiri adalah musuhnya Amerika. Nah, atau jangan-jangan justru Cina lah yang mengembangkan Project Bluebeam ini, atau dia punya versinya sendiri. Nah, tapi geng, ya ini semua belum ada bukti yang konkret nih apakah Cina benar-benar membangun Project Bluebeam ini. Sejauh ini yang dipercaya membangun Project Bluebeam ini adalah Amerika Serikat. Nah, lalu geng, kita kembali lagi ke permasalahan drone tadi. Ada beberapa isu yang mengatakan bahwa drone tersebut bukanlah dari negara musuh Amerika, tetapi melainkan ini justru orang-orang yang ada di dalam negara Amerika sendiri, yaitu para pemberontak-pemberontak yang dikategorikan sebagai teroris menurut Amerika seperti Hamas, Hizbullah, ISIS, dan Houthi. Yang mana beberapa dari mereka menyusup sebagai imigran atau warga domestik di saat itu dan sedang melancarkan aksinya. Nah, meskipun dikatakan sebagai teroris, mereka dipersenjatai dengan peralatan canggih termasuk drone kayak gini. Nah, lalu juga ada kemungkinan kalau teroris tersebut juga berasal dari dalam negeri Amerika Serikat itu sendiri karena meningkatnya gelombang kekerasan politik yang terjadi di Amerika, termasuk 2 upaya penghilangan nyawa terhadap Donald Trump. Nah, sampai di sini banyak banget teori-teori tentang drone tersebut. Kecurigaan orang-orang terus bertambah. Apalagi nih ya, ada klaim yang mengatakan kalau drone tersebut kemungkinan besar memang milik pemerintah karena pemerintahnya kayak ngindar gitu, geng. Nah, di dalam hal ini dipercaya kalau drone-drone tersebut dilengkapi dengan detektor neutron dan peralatan khusus lain yang bisa mendeteksi bahan nuklir. Terus, ya pertanyaannya, untuk apa drone tersebut diterbangkan di negara Amerika Serikat sendiri kalau memang ini punya pemerintahnya? Nah, dikatakan kalau fungsinya drone ini yaitu sedang mencari peralatan medis radioaktif yang hilang. Jadi ada sebuah lembaga yang bernama Department of Energy Nuclear Emergency Search Team atau disingkat dengan NES yang dilatih untuk mencari bahan radioaktif yang hilang atau berpotensi berbahaya, senjata nuklir rakitan atau curian, serta juga bom yang berhubungan dengan nuklir. Nah, NES ini sendiri memang memiliki kendaraan khusus, geng, termasuk truk, helikopter, dan ya beberapa kendaraan lain milik mereka sendiri untuk bisa mendeteksi bahan-bahan tersebut. Hanya saja menurut laporan dari media ABC News, apa yang disebut sebagai peralatan medis ini nggak pernah hilang sebenarnya, dan Departemen Energi pun menyangkal sudah menggunakan drone untuk mendeteksi radioaktif yang dimaksud. Nah, jadi lagi-lagi tuduhannya itu disangkal. Nah, lalu teori konspirasi yang terakhir, ada yang mengatakan kalau kemungkinan besar drone ini digunakan untuk menyemprotkan bahan kimia ke pusat-pusat penduduk untuk tujuan yang masih belum diketahui. Apa mungkin bahan kimia tersebut mengancam nyawa atau membuat penyakit? Nah, belum ada yang tahu. Banyak orang yang percaya mengenai konspirasi yang satu ini, geng.
itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai fenomena munculnya ribuan drone di langit Amerika Serikat. Dan dari beberapa teori konspirasi yang ada, salah satunya adalah dipercaya kalau drone tersebut adalah bagian dari Project Bluebeam. Nah, menurut kalian lebih percaya teori yang mana? Apakah ini benar Project Bluebeam atau justru teori-teori lain yang sempat kita bahas tadi? Coba tinggalkan komentar di bawah.